Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 12 Maret 2023 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, yang putri, yang kakung, opa dan oma, para romo, suster, frater, bruder, semua pendengar dan pencinta Daily Fresh Juice dimanapun berada, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan di hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita merenungkan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Saya akan membacakan bacaan yang singkat. Bab 4 ayat 5 sampai 15, dilanjutkan ayat 19b sampai ayat 26, dilanjutkan ayat 39a, ayat 40 sampai 42. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya,
Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun bertanya, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Mereka pun meninggalkan kota itu, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid Yesus mengajak dia, kata mereka, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata satu sama lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara-saudari berada, sungguh bacaan ini panjang. Ini yang saya bacakan aja, bacaan yang singkat. Nah, kisah ini kalau dibaca sungguh-sungguh sangat menarik karena kisah percakapan Yesus dan seorang Samaria. Dikatakan bahwa seorang Yahudi tidak bergaul dengan seorang Samaria. Tetapi Yesus melakukan percakapan ini dengan melihat bagaimana perjumpaan seorang wanita, seorang perempuan dengan Yesus. Ini menjadi inspirasi bagi kita. Apalagi di minggu Prapaskah yang ketiga ini. Kita menyiapkan diri kita melaksanakan segala sesuatu, mempersiapkan agar kita boleh merayakan Hari Paskah nanti dengan penuh rasa syukur atau penuh sukacita. Kita boleh menimba inspirasi dari Yesus ini. Pertama-tama, mari kita sadari bahwa tadi dikatakan, pertama-tama orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi sungguh-sungguh tentu dalam tradisi ini. Tetapi Yesus sendiri memberikan gambaran kepada kita. Dan kita boleh menimba inspirasi. Beberapa poin penting yang bisa kita renungkan. Pertama, Yesus menawarkan kepada perempuan itu soal air. Nah, di dalam kenyataan hidup kita, bahkan di dalam tubuh kita, air ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan. Banyak kematian atau banyak hal yang mati. Tapi kalau ada air, tentu air yang bersih, maka itu selalu mengalirkan kehidupan. Air adalah sesuatu yang sungguh-sungguh kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan maupun manusia, semuanya membutuhkan air. Nah, yang dimaksudkan di dalam kitab suci, di dalam kisah yang kita dengarkan,
ini sungguh-sungguh memberi gambaran kepada kita bagaimana Yesus memberikan kepada kita air yang membawa hidup kekal. Tentu kita juga membutuhkan air yang secara jasmani yang kita butuhkan secara biologis. Tapi Yesus memberikan kepada kita percakapan ini, memberikan kesadaran baru bagi kita bahwa perjumpaan dengan Yesus dan kita boleh merasakan berkat Tuhan. Yesus menawarkan air hidup yang memberi kelegaan, dan barang siapa meminumnya tidak akan merasa haus lagi untuk selamanya. Bahkan air itu akan menjadi mata air dalam dirinya yang akan terus-menerus memancar sampai pada kehidupan kekal. Dan sabda Tuhan ini membuat perempuan ini sungguh begitu tertarik untuk mendapatkan air hidup itu. Kita lihat bahwa perjumpaan dengan Yesus itu membawa kekaguman. Perjumpaan dengan Yesus itu memberi daya ubah. Perjumpaan dengan Yesus itu menggerakkan. Perjumpaan dengan Yesus membangkitkan sukacita dan harapan baru dalam hidup. Perjumpaan dengan Yesus membuat hati berdebar-debar penuh kekaguman. Maka mari kita mohon agar kiranya perjumpaan kita dengan Dia yang memberi kita air hidup kekal, memberikan kita keyakinan yang mantap untuk semakin teguh di dalam iman akan Dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sadari bahwa perjumpaan dengan Yesus itu selalu ada sukacita. Selalu ada kegembiraan dari dalam yang sungguh-sungguh mengenal. Maka kita boleh menyadari apakah perjumpaan saya dengan Yesus itu memberikan kegembiraan, atau sesudah saya berjumpa dengan Yesus malah saya mutung, atau hidup saya malah tidak karu-karuan. Kita mohon agar kiranya kita boleh berefleksi, boleh bertanya dalam diri, apakah perjumpaan saya dengan Yesus itu tulus untuk mengubah hidup saya, atau saya bahkan memaksakan hidup saya untuk berubah karena perjumpaan saya dengan Yesus. Kita boleh merasakan ini. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membawa perubahan pada siapapun. Setiap umat beriman, kita sekalian diundang untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan kita pertama-tama melalui Ekaristi, melalui sabda Tuhan, melalui yang kita dengar, juga melalui adorasi. Harapannya bahwa melalui perjumpaan akan terjadi perubahan atau metanoia, pertobatan yang membawa kita untuk semakin merasakan besarnya cinta kasih Tuhan. Kita boleh mewartakan, dan yang bagian yang terakhir ketiga adalah kita boleh menjadi pewarta sukacita. Lihatlah perempuan tadi yang merasakan sukacita dan ia pergi mewartakan. Kita pun boleh dalam perjumpaan kita bersama dengan Tuhan mengalami sukacita yang pertama terlebih dahulu. Sudah itu menjadi pewarta yang membawa kabar sukacita. Semoga dengan kesempatan ini hari Minggu Prapaskah yang ketiga, kita boleh menyiapkan hati kita untuk menjadi pewarta-pewarta kabar gembira karena sukacita yang telah kita peroleh terlebih dahulu sebelum membawa warta sukacita itu. Kita mohon agar kiranya rahmat Tuhan menganugerahkan berkat bagi kita sekalian, keluarga dan komunitas kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 12 Maret 2023. Terima kasih kepada Romo Siprianus Tukan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.